Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di channel PE Engine Software. Perkenalkan, nama saya Irul sebagai pengisi suara kali ini. Di video kali ini saya akan mendemokan aplikasi penjualan POS sederhana menggunakan Laravel. Oke, pertama kali kita jalankan dulu projectnya. PHP Artisan. Oke. Lalu jangan lupa untuk Apache dan MySQL-nya. Kali ini saya pakai Laragon yang versi 6 dan PHP-nya versi 8.2.26. Lalu untuk MySQL-nya saya pakai versi 8.0.30. Oke, kita buka browser. Sebentar. Lalu kita masuk ke webnya, localhost 8000. Oke, pertama kali kita akan masuk ke menu login. Kita akan login memakai admin dulu. Oke, masukkan admin.com, lalu passwordnya, lalu login. Oke, untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Setelah kita masuk, kita ke menu store, lalu kita ke menu setting untuk menyeting pertama kali. Nah, di sini kita bisa setting store atau toko kita, dan kita bisa setting daftar default role registrasi atau akses registrasi pertama kali. Nah, di sini untuk defaultnya kita administrator, tapi kita ganti seumpama karyawan 1. Nah, untuk role-nya sendiri ini kita bisa tambahkan di menu role sini. Nah, menu role ini ada administrator, karyawan 1. Kita bisa tambahkan lagi, contoh dengan nama karyawan 2. Nah, untuk mendapatkan hak akses kita tinggal centang yang perlu. Contoh untuk karyawan 2 ini kita hanya POS, lalu list kategoris untuk menu kategori, create kategori untuk menambahkan kategori, edit kategori untuk mengedit kategori, dan delete kategori untuk delete kategori. Lalu list produk untuk menampilkan produk, create produk, edit produk, sama delete produk, sama add stock produk juga. Nah, untuk yang lainnya mungkin sudah nggak perlu dicentang kalau nggak mau menambahkan akses untuk role karyawan 2 ini. Lalu diklik simpan. Nah, karyawan 2 akan tersimpan di sini. Kita bisa edit atau hapus karyawan 2 ini, kalau karyawan 2. Kembali ke menu setting. Di sini kita bisa setting untuk default registrasinya ke karyawan. Lalu printer thermal setting, kita bisa hubungkan printernya melalui kabel, dan kita bisa mengetikkan namanya di sini. Jangan lupa untuk mendownload driver printernya dan mengaktifkan share printer. Untuk kali ini saya pakai printer EPOS. Sebentar, printer channel. Oke, kita pakai printer yang EPOS ini yang statusnya idle. Ini sudah saya hubungkan, nanti akan saya munculkan di sini. Lalu kita ketikkan EPOS, nama printer tadi. Setelah itu kita setting payment gateway-nya. Untuk payment gateway-nya kita pakai Mitrans. Jadi kita bisa setting merchant ID-nya. Untuk kali ini kita pakai
yang versi development, jadi yang untuk development saja. Client key-nya juga sama server key-nya. Untuk is production-nya nggak usah dicentang, is sanitizer-nya bisa dicentang, is 3ds-nya bisa dicentang. Lalu klik simpan. Setelah itu kita pergi ke menu aktivitas pengguna. Nah, di sini akan ditampilkan semua aktivitas pengguna yang login di project ini. Contohnya administrator, nanti kalau seumpama karyawan yang login akan muncul di sini juga. Oke, kita masuk ke menu kategori. Di sini akan menampilkan semua kategori produk yang ditambahkan. Contoh kita tambahkan kategori produknya junk food. Oke. Nah, di sini bisa kita edit dan bisa kita hapus juga. Setelah itu kita ke menu produk. Nah, di sini akan ditampilkan semua produk yang sudah di-input. Ini saya sudah input 2, makanan dan snack. Untuk makanannya kue, harganya 15.000, stoknya 11. Untuk snack ringan, harganya 3.000, stoknya 9. Oke, coba kita tambah lagi. Foto produk. Foto produknya bisa pakai foto produknya yang mau ditambahkan. Untuk contoh saya pakai foto ini. Pilih kategori. Kategori ini dari menu kategori yang kita tambahkan tadi. Semua kita junk food atau makanan, terserah. Makanannya contoh makanan 1. Untuk harganya misal 10.000. Untuk stoknya kita pakai yang misal 10. Oke. Masuk. Lalu akan masuk ke sini. Lalu di sini ada tombol tambah stok untuk menambah stok. Jadi kalau mau menambah stok nggak langsung ke edit, langsung dari sini juga bisa. Contoh kita tambahkan 10. Oke. Stoknya bertambah dari 10 menjadi 20. Lalu kita bisa edit dan hapus. Oke. Setelah itu kita ke menu POS. Nah, di POS ini ada produk, menampilkan semua produk dan ada produk per kategori. Kategorinya yang ditampilkan itu semua kategori yang diinput di menu kategori tadi. Contohnya snack. Jadi di snack ini cuma ada 1 snack ringan. Jadi makanan apa saja yang berkategori snack akan muncul di sini. Dan makanan dan junk food. Oke. Setelah itu untuk melakukan pemesanan kita hanya klik saja, klik kue contoh. Nah, di sini langsung menampilkan pesanan yang kita pesan, lalu untuk stoknya itu akan langsung berkurang. Contoh kita pesan kuenya 2, snack ringannya 3. Oke. Nah, kuenya 2, snack ringannya 3. Di sini kita bisa tambahkan atau kurangi untuk kuantitinya. Contoh kurangi 1, nanti di sini akan bertambah, di sini akan berkurang. Contoh kurangi 1 lagi. Nah, di sini akan bertambah lagi, di sini akan berkurang. Oke, setelah melakukan pemesanan, langsung klik tombol checkout. Nah, di sini akan tampil lagi untuk order tadi, order atau pesanannya. Lalu kita disuruh untuk mengisi
kolom nama pelanggan. Contohnya kita isi Nita. Untuk tipe transaksi ini dine in sama take away. Yang dine in itu kalau pelanggannya makan di situ, atau take away untuk yang dibawa pergi. Contoh untuk ini kita dine in. Nah, untuk tipe pembayarannya kita pakai cash on delivery atau e-money. Cash on delivery ini itu akan langsung untuk pembayaran di muka atau langsung pembayaran di kasir. Untuk e-money ini pembayaran melalui transfer atau uang digital. Contoh kita pakai e-money. Nah, nanti akan langsung terhubung ke transaksi payment gateway. Oke, kita klik, akan keluar form pembayaran payment gateway-nya yang Mitrans tadi. Contoh kita klik GoPay atau GoPay Later, kita klik das. Nah, di sini akan menampilkan QR. Jadi di sini nanti kalau pembayaran tinggal scan saja QR-nya. Untuk kali ini kita kan tidak menggunakan yang production atau yang real money. Kita menggunakan yang development. Jadi kita menggunakan Mitrans Payment Simulator. Jadi tinggal copy email address. Lalu kita cari Mitrans Simulator. Klik yang atas. Open API. Kita pastikan di sini tadi. Lalu scan QR. Nah, di sini ada reference ID, pembayarannya apa. Lalu kita pakai pembayaran GoPay aja. Untuk contoh, kita pay. Lalu simulate another request ini nanti kalau ada pembayaran lagi, misal. Setelah itu, nanti akan muncul seperti ini dan akan muncul seperti ini. Kita langsung bisa print stroke. Nanti akan saya videokan untuk print stroke-nya gimana. Contoh iya dan print stroke. Nanti akan muncul seperti itu. Stroke. Setelah selesai itu, order atau keranjangnya akan kosong lagi dan bisa melakukan pemesanan lagi. Setelah itu, kita kembali ke dashboard. Kita ke menu penjualan. Di menu penjualan ini, kita akan disuguhi dengan tampilan semua penjualan yang dilakukan di POS akan ditampilkan di sini. Oke, di sini ada menu lihat dan ada menu hapus. Di hapus ini untuk menghapus transaksinya dan dilihat ini bisa untuk melihat transaksinya. Nah, di sini untuk lihat transaksinya dan kita bisa print lagi untuk struknya tadi dengan cara print receipt. Untuk sementara kita kembali dulu. Setelah itu kita ke menu laporan. Nah, di laporan ini kita akan dikasih fitur filter. Jadi filter ini akan menampilkan transaksi yang ada di tanggal tersebut. Contohnya filter pertama itu tanggal 1 sampai tanggal 15. Nanti transaksi yang akan muncul itu hanya tanggal 1 sampai tanggal 15 saja. Kalau sampai tanggal 14, yang tanggal 15 tidak akan muncul. Gitu. Oke, lalu kita ke menu pengguna. Nah, di pengguna ini kita bisa tambahkan karyawan atau user lainnya. Contoh kita tambahkan pengguna baru dengan nama admin1 @mail.com 089, terus admin1
role-nya kita bisa pakai yang administrator untuk contoh, atau kita bisa tambahkan lagi untuk karyawan 2 admin.com 08, lalu karyawan 2 untuk karyawan 2 ini disimpan. Nanti akan muncul di sini dan kita bisa edit dan hapus. Lalu kita ke menu role tadi untuk menambahkan role-nya. Iya, lupa untuk di sini ini bisa diklik, lalu ke menu profil untuk edit user yang login tersebut atau edit profilnya yang login. Jadi kita bisa edit nama, email, nomor HP, sama passwordnya. Dan di sini juga kita ada aktivitas, menu aktivitas. Di sini akan menampilkan semua aktivitas yang dilakukan oleh user yang login ini. Nih, aktivitasnya contoh begitu. Oke, dan itulah demo aplikasi penjualan kali ini. Jika berminat untuk aplikasi penjualan ini, bisa hubungi nomor yang saya cantumkan di deskripsi. Untuk aplikasi ini bebas mau digunakan, silakan dikembangkan lagi atau diperjualbelikan lagi, silakan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan pengucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.